Ya pemirsa, sejumlah negara di Eropa dilanda gelombang panas. Warga Paris frustasi menghadapi panasnya cuaca, memilih berenang di sungai. Sementara gelombang panas bahkan membuat lapisan jalur tram di Jerman meleleh. Warga Paris, Prancis memadati Kanal Saint-Martin di tengah melonjaknya suhu hingga 37 derajat Celcius. Warga sempat memadati kanal, berenang di air dan duduk di sepanjang tepi kanal untuk menurunkan suhu tubuh. Kericuhan terjadi di berbagai toko di Prancis. Warga berebut membeli kipas angin dan pendingin ruangan di tengah serangan gelombang panas ekstrim. Lebih dari separuh wilayah Prancis berstatus siaga dengan suhu melampaui 40 derajat Celcius. Akibat serangan gelombang panas ekstrim, warga Leipzig, Jerman frustasi. Suhu ekstrim pecahkan rekor hingga 41 derajat Celcius. Bahkan suhu panas membuat lapisan jalur tram meleleh. Kondisi ini membuat transportasi terganggu. Material ini memanas dan mengalir ke beberapa bagian rel dan jalan raya. Gangguan ini memaksa layanan tram di berbagai kota dihentikan. Ratusan orang yang mengungsi akibat gempa bumi dahsyat di Venezuela telah mencari tempat berlindung sementara di kompleks olahraga Jose Maria Vargas di Maiqueta, La Guaira. Bangunan ini diubah menjadi tempat pengungsian dan pusat pengumpulan pasokan darurat korban gempa Venezuela. Tenda dan tikar tidur yang didirikan di seluruh kompleks olahraga dengan kanopi besar menutupi sebagian lokasi. Tempat ini digunakan untuk menerima dan menyortir makanan, air, obat-obatan, pakaian, dan juga perlengkapan lainnya yang dikirim dari daerah lain termasuk Caracas. Sementara itu pemirsa, sekitar 22 orang masih terjebak di bawah runtuhan gedung Vistamar Venezuela. Petugas pun tidak berhenti berupaya mengevakuasi semua korban. Tim penyelamat dikerahkan mencari para korban di reruntuhan gedung Vistamar Venezuela pada hari Minggu waktu setempat. Mereka melanjutkan upaya pencarian dan berteriak dengan harapan menerima respon dari kemungkinan korban selamat. Salah satunya adalah Flavio yang kehilangan istrinya. Sí, esperemos con el favor de Dios logremos encontrar a mi esposa y a mi mascota, que tenemos 4 días que no sabemos de ella y bueno, jamás perdemos las esperanzas. Bueno, en este momento un poco complicado, porque aunque hace media hora, 40 minutos se escuchó la respuesta de una señora, el acceso hacia la rampa, que sería el estacionamiento, está obstruido. Pero también comentan residentes, ¿verdad?, que conocen el edificio, que no solamente tiene un sótano, sino que tiene un segundo sótano. Entonces las posibilidades de que exista alguien en el segundo sótano es muy alta, porque somos una zona muy protegida ante estos derrumbes. Pero también es complicado que nos escuchen desde acá arriba. Entonces se está manejando con la esperanza de que en el segundo sótano. Menurut data resmi, gempa bumi telah menyebabkan 1.450 orang tewas dan lebih dari 3.000 orang terluka. Platform Missing Earthquake Venezuela telah menerima laporan lebih dari 64.000 orang hilang setelah gempa bumi. Namun, 49.000 diantaranya belum ditemukan. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi sejumlah korban yang terjebak di puing-puing runtuhan bangunan di Venezuela. Salah satu penyelamatan haru adalah saat petugas berhasil mengevakuasi bayi. Tim pencarian dan penyelamatan AS berhasil menarik bayi berusia 9 bulan hidup-hidup dari reruntuhan bangunan yang runtuh di Venezuela pada hari Sabtu waktu setempat. Para penyelamat dengan hati-hati membawa bayi yang dibungkus selimut dari reruntuhan sebelum menyerahkan bayi dari satu anggota tim ke anggota tim lainnya.
Bayi kemudian dibawa untuk mendapatkan perawatan medis sementara tim darurat terus mencari di dalam bangunan yang runtuh. Personil dari unit darurat militer Spanyol memimpin operasi penyelamatan bersama tim lain mengeluarkan seorang pria yang terjebak di antara reruntuhan rumah di Mequetia. Tim penyelamat menggunakan peralatan khusus untuk menyingkirkan puing-puing dan memastikan keamanan area selama operasi. Korban berhasil dikeluarkan hidup-hidup setelah terjebak selama 72 jam di bawah reruntuhan. Para penyelamat terlihat bersorak saat pria itu dibawa ke tempat aman. Tentara Meksiko berhasil menyelamatkan seorang anak laki-laki dalam kondisi hidup dari reruntuhan di La Guaira. Setelah 6 jam memotong beton, mendobrak titik akses, dan membersihkan puing-puing, sebuah regu dari batalion tangkap darurat berhasil membawanya keluar dalam kondisi hidup. Petugas penyelamat mengamankan korban muda di atas tandu sebelum membawanya ke ambulans. Menurut angka resmi Venezuela, gempa bumi pada 24 Juni telah menewaskan sedikitnya 1.430 orang dan melukai lebih dari 3.200 orang. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan juga Bahrain. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak ikut campur dalam pengaturan Selat Hormuz. Menurut Araghchi, ikut campurnya pihak lain akan menyebabkan meningkatnya ketegangan kawasan Timur Tengah dan menunda pembukaan jalur pelayaran strategis tersebut. Hal ini disampaikan Araghchi saat berbicara pada konferensi pers bersama di Baghdad dengan Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein. Berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani dengan Amerika Serikat, Selat Hormuz akan kapasitas sebelum perang dalam waktu 30 hari. Ia juga menyerukan penghentian menyeluruh operasi militer Zionis Israel di kawasan Timur Tengah termasuk Lebanon. Menteri Luar Negeri Iran ini menyambut baik usulan Iran untuk meluncurkan dialog regional antara Dewan Kerjasama Teluk. در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده. هر گونه دخالت در این امر، هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید. Di tengah gencatan senjata, Israel kembali menyerang Lebanon Selatan. Serangan kali ini menghancurkan terowongan besar yang kerap digunakan oleh kelompok Hizbullah. Ledakan hebat terjadi di Lebanon Selatan setelah serangan Israel. Kali ini Israel mengklaim menghancurkan terowongan sepanjang 200 meter yang juga menjadi salah satu markas Hizbullah. Israel menyebut terowongan ini berisi ratusan senjata serta beberapa peluncur yang kerap digunakan untuk menyerang warga Israel. Serangan ini membuat Hizbullah marah. Mereka pun bersumpah akan menyerang balik Israel. Tidak peduli dengan perjanjian damai antara Amerika Serikat dan juga Iran. Serangan Israel kembali mengguncang jalur Gaza, menyebabkan sedikitnya 3 orang tewas.
Sebuah kendaraan sipil yang melintas di Jalan Salah Aldin, Gaza Tengah menjadi sasaran serangan pasukan Israel pada Jumat lalu. Kendaraan langsung terbakar hebat, sementara tim medis dan warga mengevakuasi para korban. Dalam serangan drone yang menargetkan kendaraan warga ini, sedikitnya 3 warga Palestina tewas. Seluruh jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Bala. Ya pemirsa, militer Israel kembali menyerang wilayah Nabatih, Lebanon Selatan. Israel mengklaim menargetkan pejuang Hizbullah yang membawa peluncur roket untuk menyerang pasukan mereka. Serangan militer Israel kembali terjadi di Nabatih, Lebanon Selatan. Serangan diklaim menargetkan pejuang Hizbullah yang hendak menyerang pasukan Israel dengan senjata peluncur roket. Militer Israel juga mengklaim telah mengenai para pejuang Hizbullah di lokasi persembunyian mereka di tempat terpisah. Serangan ini dilancarkan sehari setelah penandatanganan kesepakatan di Washington antara Lebanon dan juga Israel. Ketegangan di wilayah perbatasan selatan Suriah meningkat drastis setelah pasukan Israel melakukan serangkaian infiltrasi dan juga serangan militer ke dalam desa-desa di Suriah. Pasukan militer Israel menyerang Suriah Selatan dan memperluas kendali militer. Aksi pasukan Israel memicu konfrontasi langsung dengan penduduk setempat. Dalam upaya mencegah masuknya kendaraan militer Israel, warga setempat memblokir jalan-jalan utama dengan batu-batu besar. Konflik memuncak ketika helikopter milik Israel menyerang Suriah Selatan. Sebelumnya bombardir intensif telah memaksa penduduk desa melarikan diri demi mencari perlindungan. Meskipun kendaraan lapis baja Israel menarik diri dari pusat desa, aktivitas militer di udara tetap intens dengan banyaknya suar cahaya yang dilepaskan, serta penerbangan pesawat militer yang terus-menerus di atas pedesaan Daara dan Quneitra. Sementara itu pemirsa, sejumlah serangan teror terjadi di Tel Aviv. Ya, 2 ledakan mobil menewaskan 1 orang warga Israel. Ledakan mobil yang pertama terjadi di Jaffa. Ledakan ini membunuh seorang ayah dan melukai anaknya yang berusia 6 tahun. Ledakan mobil juga terjadi di Holon, namun belum ada informasi akan adanya korban di lokasi tersebut. Polisi Israel masih terus menyelidiki pelaku teror. Selain ledakan bom, rangkaian teror juga terjadi di Israel. Sekitar total 5 orang meninggal dalam rentetan teror di Israel. Sejumlah kekerasan terjadi di Tel Aviv. Ledakan mobil terjadi di 2 lokasi yang berbeda di Israel. Setidaknya 5 orang dilaporkan tewas menyusul 2 insiden ledakan mobil. Yang pertama terjadi di Jaffa. Ledakan ini membunuh seorang ayah dan melukai anaknya yang berusia 6 tahun. Ledakan mobil juga terjadi di Holon. Surat kabar Israel mengkonfirmasi kematian tersebut meski belum ada pernyataan resmi mengenai pelaku dan penyebab serangan tersebut. Polisi Israel masih terus menyelidiki pelaku teror. Selain ledakan bom, rangkaian teror juga terjadi di Israel.